Shalom, selamat pagi saudara. Jumpa lagi dalam Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema selalu punya waktu buat Yesus. Nats yang menjadi dasarnya Lukas 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kisah ini menceritakan tentang Yesus yang berada di tepi pantai Genesaret. Lalu banyak orang datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus, untuk mendengarkan firman. Dan setelah selesai Yesus berkhotbah, dia mengatakan kepada Petrus pada ayat yang keempat, "Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dan pada ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sepanjang malam kami bekerja keras. Bekerja keras di sini bukan hanya capek secara fisik, tapi juga lelah secara mental. Orang yang capek secara fisik biasanya hanya memerlukan waktu istirahat sebentar, makan atau minum, lalu segera pulih. Tapi orang yang capek atau lelah secara mental, dia tidak hanya butuh waktu dan makan, tapi juga butuh waktu untuk istirahat, tidur sejenak untuk menghilangkan stresnya. Harusnya dengan keadaan capek, lelah seperti ini, Simon tidak lagi berada di situ. Harusnya Simon sudah pulang ke rumahnya untuk membaringkan tubuhnya, untuk menikmati makanannya sehingga segera pulih keadaannya. Tapi anehnya, Simon masih di situ. Dan yang menarik lainnya ialah dengan keadaan yang capek, lelah seperti itu, dia masih mau mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Biasanya orang yang dalam keadaan capek atau lelah, dia tidak akan mau lagi diperintah orang, kecuali saat fisiknya telah pulih. Ataupun kalau dia mau mengikutinya, pasti dalam keadaan yang ngomel-ngomel, tidak sepenuh hati, tidak ikhlas lagi melakukannya. Dan bisa jadi harusnya Simon tidak perlu mendengarkan Yesus. Karena kita lihat bahwa jika dari kacamata masyarakat awam, Yesus ini latar belakangnya adalah anak seorang tukang kayu. Kita bisa lihat contohnya dalam Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ketika melihat latar belakang Yesus, harusnya Simon menegaskan bahwa Yesus tidak berkompeten di bagian air. Harusnya dia ada di darat. Simon yang dari sejak kecil terus bergulat di situ, harusnya dia lebih paham dari Yesus. Tapi tidak, yang dikatakan karena Engkau yang menyuruhnya. Dia tahu siapa Yesus, sehingga memanggilnya dengan kata guru. Aku akan menebarkan jala juga. Apa aplikasinya? Aplikasinya bahwa apapun keadaan Petrus, dia tetap mau memberikan waktu untuk mendengar khotbah Yesus, untuk melaksanakan perintah Yesus. Banyak orang sekarang dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, tidak lagi mempunyai waktu untuk Yesus. Setelah selesai seharian bekerja atau setelah selesai seharian sekolah, setelah pulang ke rumah, kita mungkin tidak punya waktu lagi untuk Yesus, untuk membaca firman, untuk berdoa dan sebagainya. Belajar dari Petrus, dia selalu mempunyai waktu untuk Yesus. Bahkan dalam keadaan yang lelah sekalipun, dia tetap menempatkan waktu untuk memberikan pada Yesus. Ini adalah sesuatu hal yang menarik, yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru. Bahwa jangan dengan pekerjaan atau jangan dengan apapun kesibukan kita menjauhkan kita dari Yesus, menjauhkan kita dari firman-Nya, menjauhkan kita dari kebenaran-kebenaran yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa doa artinya kita berbicara dengan Tuhan. Tapi dengan membaca Alkitab, Tuhan mau berbicara dengan kita. Karena itu, jangan kita lalaikan berdoa dan membaca Alkitab. Apapun kelelahan kita, apapun kesibukan kita, sempatkanlah diri kita untuk mendengar, membaca firman Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan mau terus mengajar kami, Tuhan mau terus mengarahkan kami, agar seperti apapun keadaan fisik kami selalu mempunyai waktu untuk Tuhan. Kami selalu punya waktu untuk datang bersekutu, datang beribadah, dan senantiasa untuk merenungkan firman-Mu Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.